Puji Tuhan, shalom. Shalom. Kita bersyukur ya hari ini karena Tuhan begitu baik dalam hidup kita. Amin. Tuhan Yesus baik, Bapak Ibu. Halo. Amin. Amin. Karena kebaikan Tuhan, anugerahnya, pengorbanannya bagi hidup kita, sehingga Dia menguduskan kita, melayakkan kita untuk menghampiri tahta kasih karunia-Nya, untuk masuk dalam ruang Maha Kudus Tuhan, untuk masuk dalam penyembahan, pengagungan, pujian bagi Tuhan. Mari persiapkan hati kita, Bapak Ibu Saudara. Kita mau masuk ruang Maha Kudus Tuhan, karena Dia telah layakkan kita oleh darah-Nya. Dia layakkan kita oleh karena kasih karunia-Nya, sehingga kita masuk dalam kemuliaan ruang Maha Kudus Tuhan pagi hari ini. Mari Tuhan, Engkau mengurapi kami semua, hamba-hamba-Mu, umat-Mu. Berhadiratlah di tengah-tengah kami. Umat-Mu GBI Cibunar akan melakukan ibadah, pujian, penyembahan, dan pemberitaan firman. Biarlah sepanjang ibadah hari ini Engkau memberkati kami, Engkau mengurapi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari nyanyikan lagu ini. Ku masuk ruang Maha Kudus. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Ku masuk ruang Maha Kudus. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ya Tuhan Yesus, masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Ku menyembah, ku menyembah. Mari semua kita belajar menyembah Tuhan. Ku sembah, ku menyembah, ku sembah, sebab nama-Mu masuk ruang Maha Kudus. Saya undang kita bangkit berdiri. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ya Yesus, masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha. Ku masuk ruang
ruang maha kudus. Ku masuk ruang maha kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang maha kuasa. Mari kita angkat tangan kita. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Ku menyembahmu, oh, ku menyembahmu. Terima kasih Tuhan. Ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Sebab namamu kudus, sebab namamu kudus, kudus. Ku menyembahmu, ku menyembahmu, menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Sebab namamu kudus, sebab namamu kudus, Tuhan. Sebab namamu kudus, sebab namamu kudus, kudus Tuhan, kudus Tuhan. Mari sembah Dia. Engkau Tuhan yang kudus, namamu kudus, sebab namamu kudus. Engkau Tuhan yang kudus, ya Tuhan Yesus. Engkau mulia, Engkau ajaib. Haleluya. Namamu kudus Tuhan, namamu ajaib, namamu berkuasa. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Kau bertahta di tempat ini ya Tuhan. Kami naikkan pujian, kemuliaan, keagungan bagi-Mu. Sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Yesus, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan.
terima kasih Tuhan. Mari naikkan syukur di hadapan Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kami berterima kasih Yesus buat kasih dan anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Bapa yang baik, Bapa yang setia. Terima kasih. Kami memuji, memuliakan nama-Mu, ya Tuhan kami yang hidup. Terima kasih Tuhan. Inilah kami umat-Mu ya Tuhan, siap memuji lebih lagi, memuliakan nama-Mu lebih lagi. Biarlah sukacita surga turun di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya katakan amin, amin. Bapak Ibu Saudara siap bersukacita? Karena hari ini ada sukacita surga memenuhi kita, amin. Terima sukacita surga. Haleluya. Mari kita semua terima sukacita surga pagi hari ini. Haleluya. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangat. Amin. Takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagi-Mu. Sukacita surga nyata penuhiku. Mari alami sukacita dari Tuhan. Haleluya. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Amin. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, ya Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagi-Mu. Sukacita surga nyata penuhiku. Mari angkat tangan kita, katakan haleluya. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagi-Mu. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga, sukacita surga nyata
penuhiku. Oh, sukacita surga nyata penuhiku. Coba salam sambil ngomong terima sukacita surga. Amin. Kasih senyum, kasih salam, saya juga terima sukacita surga, Ci. Sukacita surga karena kasih Tuhan itu tiada berkesudahan bagi kita. Sehingga sukacita itu terus mengalir di dalam kehidupan kita. Kasih setia Tuhan tak berkesudahan, tiada berkesudahan. Kasih setiamu Tuhan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Mari sama-sama katakan, ya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Mari angkat tangan kita, angkat jempol kita. Lamanya Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Untuk selama-lamanya, selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Haleluya. Tuhan Yesus baik, sehingga kita bersukacita di dalam Tuhan. Amin. Kalau kita bersukacita di dalam Tuhan, kita dapat mengatasi semua pikiran-pikiran yang negatif, Bapak Ibu. Ya, bersukacita, bersyukur, maka segala pikiran-pikiran negatif dapat kita lawan. Karena di dalam Tuhan ada janjinya. Di dalam Tuhan ada pertolongan Tuhan. Amin. Dan kita percayakan janji Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu ini, Bapak Ibu Saudara. Percaya pada janji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh besar setiamu,
Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan. Ku percaya. Amin, haleluya. Kami percaya janji-Mu Tuhan. Janji-Mu Tuhan memberi kemenangan bagi kami. Sungguh besar setia-Mu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam. Saya undang kita, hamba-Nya, Bapak Gembala, berserah di dalam kekuatan. Ku percaya. Percaya janji-Mu ajaib. Amin, haleluya. Terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan. Hanya Kau segalanya bagiku. Percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan. Ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatan. Berserah di dalam kekuatan. Ku percaya. Ku berserah di dalam
percaya. Ini sekali lagi, haleluya. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib. Haleluya Yesus. Terukir dalam kehidupanku, ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib. Amin. Terukir dalam kehidupanku, ku berserah di dalam kekuatan. Ku percaya, ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya, ku berserah, ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya, katakan sekali lagi, ku berserah. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Kepadamu kami percaya dan mempercayakan hidup kami, ya Tuhan. Sebab hanya Engkaulah Tuhan yang sanggup menolong kami. Hanya Engkaulah Tuhan yang sanggup menyelamatkan kami. Hanya Engkaulah Tuhan yang sanggup membebaskan kami. Hanya Engkaulah Tuhan yang sanggup memberi kepada kami kemenangan dari setiap peperangan rohani, dari setiap pergumulan yang kami hadapi. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan kami beribadah pada pagi hari ini. Kami boleh memuji dan menyembah Tuhan. Terimalah setiap pujian dan penyembahan kami. Kiranya menjadi persembahan yang berbau harum, yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Kiranya pujian dan penyembahan kami boleh menyenangkan hati-Mu
Dan pagi hari ini Tuhan, tahta-Mu penuh dengan pujian dan penyembahan kami, dan Engkau melihat dengan tersenyum, hatimu dipuaskan oleh pujian dan penyembahan kami. Sekarang kami mempersembahkan hati kami untuk Kau taburi dengan benih firman-Mu. Tuhan, jamahlah hati kami, supaya hati kami bagaikan tanah yang subur, sehingga benih firman-Mu itu bertumbuh, berakar dan berbuah-buah lebat di dalam kehidupan kami. Urapi telinga kami ya Tuhan, dan juga hamba-Mu yang Tuhan tetapkan untuk menyampaikan firman-Mu. Jadikan hamba-Mu penyambung lidah Tuhan, juru bicara-Mu. Layakkan hamba-Mu Tuhan, sehingga hari ini Tuhan, hamba-Mu boleh dapat perkenanan Tuhan dalam pelayanan. Urapan kuasa, hikmat dan pewahyuan Roh Kudus curahkan atas hamba-Mu ini Tuhan, yang tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Dan biar Tuhan setiap perkataan yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu berasal dari hikmat dan pewahyuan dari Roh yang Kudus. Terima kasih karena itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya mengikat setiap roh pencuri firman Tuhan diudarakan oleh pikiran yang coba mengalihkan kami dari perhatian dari firman-Mu kepada perkara yang sia-sia. Kami patahkan dan hancurkan kuasanya dalam nama Tuhan Yesus. Orang kuat kami nyatakan tetap terikat dalam nama Tuhan Yesus. Dan Tuhan, anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu yang ada kendala di perjalanan, Tuhan tolong supaya boleh tiba di bait-Mu ini dengan tidak kurang satu apapun. Berfirmanlah Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengar, dan Roh Kudus mampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang siap mendengar firman Tuhan katakan bersama-sama, amin, amin, amin. Silakan duduk kembali. Haleluya. Shalom. Wes, baru 2 orang yang jawab. Shalom. Baru barisan sini, yang sini belum. Nih. Sekali lagi ya, shalom. Nah, baru semuanya. Haleluya, puji Tuhan ya. Haleluya, kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk beribadah. Kita bersyukur. Om Halim dan rombongan, rupanya di tol ada kecelakaan sehingga macet, jadi belum sampai. Perbaikan jalan atau kecelakaan? Perbaikan, tapi Om Halim info ada kecelakaan. Bisa jadi dua-duanya sih, jadi tambah parah ya. Ya oke lah ya, yang penting mereka dalam sukacita dan damai sejahtera. Haleluya. Hari ini kita belajar satu firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan ya. Judulnya apa? Baca bersama-sama. Mengatasi overthinking. Sekali lagi, 2, 3. Mengatasi overthinking. September ini temanya adalah membangun kebiasaan baik. Ya, kebiasaan baik. Membangun kebiasaan baik. Nah, ini adalah subtema ya. Jadi subtemanya mengatasi overthinking. Yang minggu pertama apa? Mengatasi apa? Mengatasi emosi yang tidak baik ya. Emosi yang negatif. Apa? Emosi yang negatif. Minggu kedua mengatasi kebiasaan berhutang. Emang hutang ada kebiasaan ya? Ya. Emang ada orang yang kebiasaannya berhutang? Ada ya, ada. Nah, tapi bukan jemaat Cibunar ya. Tidak ada yang memiliki kebiasaan berhutang. Jadi yang perlu kita bangun kebiasaan yang baik. Dan hari ini adalah mengatasi overthinking ya.
Nah, itu sudah datang. Welcome Tante Halim. Supaya tidak ini ya, konsentrasi terganggu. Karena ada suara-suara langkah, derap langkah, jadi mengganggu konsentrasi Bapak Ibu untuk mendengar ya. Oke, mengatasi overthinking. Mazmur 55 ayat 23, demikian bunyi firman Tuhan. Serahkanlah khawatirmu kepada siapa? Tuhan. Maka ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Jadi orang benar bisa goyah enggak? Halo? Orang benar bisa goyah enggak? Bisa enggak? Orang beriman bisa goyah enggak? Bisa. Abraham bisa goyah, yang dikatakan orang yang bapak orang beriman, orang benar. Bisa goyah. Tetapi tidak dibiarkannya untuk selama-lamanya. Nah, itu kelebihan orang benar. Orang benar bukan berarti tidak mengalami masalah, betul? Orang benar bukan berarti tidak ada pergumulan. Orang benar bukan berarti tidak menghadapi peperangan rohani. Orang benar bukan berarti tidak ada gejolak-gejolak dalam kehidupan. Bukan berarti selalu jalannya mulus, tidak ada naik turun, tidak ada onak dan duri. Bukan berarti begitu. Orang benar pun mengalami itu. Tetapi Tuhan tidak membiarkannya. Tuhan tidak membiarkan orang benar jatuh sampai tergeletak. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya. Nah, itu ya. Jadi orang benar bisa goyah, ya, bisa ada masalah. Tetapi dia tidak sampai tergeletak. Nah, itu mesti dipahami. Nah, apa itu overthinking, Bapak Ibu? Nah, ini ya, overthinking. Kondisi ketika seseorang memikirkan ya sesuatu hal, apapun, termasuk masa depan, termasuk bagaimana anak-anak, termasuk bagaimana bisnisnya, termasuk bagaimana usahanya, termasuk nanti bagaimana keturunannya, pokoknya banyak hal, ya. Itu termasuk memikirkan satu hal. Nah, secara berlebihan dan terus menerus. Jadi bukannya sekali aja, tapi terus menerus. Terutama hal-hal negatif atau masalah yang belum tentu terjadi. Ini yang seringkali dialami oleh manusia, oleh orang, termasuk anak-anak Tuhan. Memikirkan hal-hal yang belum tentu terjadi. Pikiran-pikiran negatif yang belum tentu terjadi. Ibu-ibu pernah enggak seperti itu? Ibu-ibu pernah enggak? Halo ibu-ibu? Wow, bapak-bapak? Sering. Nah, ini ya, puji Tuhan ini. Ya, saya senang jemaat kita ini jujur-jujur ya, ngaku. Keterbukaan awal dari pemulihan. Jadi kita jujur-jujur saja, nggak usah jaim. Ya, enggak, saya nggak pernah, nggak usah gitu. Ya, saya pun pernah. Ya, memikirkan apa yang belum tentu terjadi. Misal, waduh, nanti kalau suami saya keluar kota, aduh, jangan-jangan nanti dia ketemu perempuan cantik. Aduh. Ya. Nah, hal ini biasanya menghasilkan kekhawatiran dan ketakutan dalam hidup. Kadang-kadang kenapa kita khawatir, kenapa kita takut? Karena seringkali memikirkan apa yang belum tentu terjadi. Nah, ini ya. Nah, kita melihat ciri-ciri orang overthinking ya. Yang pertama,
kekhawatiran berlebihan, ya, sering merasa cemas tentang hal-hal kecil, seperti tadi, atau yang tidak pasti, ya. Lalu analisa berlebihan, ya, terlalu banyak menganalisa situasi atau keputusan, seringkali hingga ke data terkecil, menganalisa situasi kondisi ekonomi negara saat ini, dianalisa, ya, dipikirkan sedemikian rupa. Ini ada reshuffle kabinet, bisa ini nanti. Nah itu ya, misalnya nih ya, analisa berlebihan. Kesulitan mengambil keputusan, ini orang-orang yang overthinking ini sulit mengambil keputusan karena terlalu banyak khawatir, kalau begini nanti gimana, waduh, pokoknya bingung, jadi merasa bingung, ragu untuk membuat pilihan. Karena apa? Karena takut membuat kesalahan, ya. Jadi ada orang bilang begini, lebih baik salah mengambil keputusan daripada tidak pernah ngambil keputusan sama sekali, ya. Dan kadang kita saking takutnya ngambil keputusan akhirnya tidak memutuskan sesuatu. Kita bisa saja salah mengambil keputusan. Dan akibat kita salah mengambil keputusan ada konsekuensinya. Tapi kita harus, itu bisa terjadi, tapi itu akan membuat kita menjadi semakin matang, semakin dewasa, dan semakin bijak, ya. Jadi jangan takut ngambil keputusan. Kemudian merenung terus-menerus, ya. Merenung, apalagi sampai merenungkan nasib, itu jangan. Ya, merenungkan nasib, kenapa ya nasibku begini, Ya, merenung gunung, berselubung mendung. Ya, merenung gunung berselubung mendung. Akhirnya apa? Tersandung. Ya, merenung gunung, jadi nanti bisa tersandung, ya. Terus perasaan tertekan, mengalami stres atau tekanan akibat pikiran yang tidak berhenti. Nah ini, menghindari aktivitas sosial, jadi tidak bersosialisasi. Kenapa? Karena nanti penuh kekhawatiran, nanti orang menilai saya, nanti apa kata ibu itu kalau saya ke sana, kalau saya ikut persekutuan ini nanti saya, apa kata ibu-ibu di sana, dan seterusnya lah. Udahlah. Nah, memikirkan ulang percakapan, ya, mengulang kali percakapan, interaksi dalam pikiran, seringkali menyesali, merasa tidak puas. Misalnya, kita kadang-kadang bisa salah ngomong enggak? Bisa enggak? Bapak-bapak pernah salah ngomong enggak? Salah ngomong sama istrimu pernah enggak? Pernah enggak? Pernah apa sering? Sering. Ibu-ibu pernah salah ngomong enggak sama suaminya? Enggak ya? Ya emang ibu-ibu enggak pernah. Ya itulah sebabnya suami istri, pasangan suami istri kalau berfoto, istri selalu sebelah kanan. Kenapa sebelah kanan? Bahasa Inggris kanan apa? Right. Itu artinya karena istri tidak pernah salah, istri selalu benar, karena di sebelah kanan, right, itu benar. Ya, jadi pernah ya salah ngomong ya? Pernah ya salah ngomong sama anak, pernah ya? Nah, tapi jangan terus ya kalau memang salah ngomong segera minta maaf, minta pengampunan, rekonsiliasi, ya. Jadi jangan disesali terus, kenapa ya saya, kenapa saya ngomong begitu sama istri saya, ngomong begitu sama suami saya. Kita kadang-kadang memang lost control, ya. Kita tidak bisa mengendalikan diri. Nah, itu jangan terus-menerus pikirkan itu. Padahal misalnya suaminya udah memaafkan, istrinya sudah memaafkan, tapi masih, kenapa sih? Nah itu, kalau udah selesai ya udah selesai, ya. Tapi kalau udah selesai, ibu-ibu suaminya udah minta maaf, nanti jangan
lagi. Waktu makan sindir-sindir suaminya. Ada nggak di sini gitu ya? Nggak ada ya, nggak ada. Udah minta maaf suaminya udah ini, nanti disindir lagi waktu makan, disindir lagi mau tidur. Nah, udah. Nah, kemudian susah tidur ya, ini ada kadang-kadang ya susah tidur, tapi tidak semua orang susah tidur karena overthinking. Emang ada orang yang tipenya susah tidur. Mau dikasih vitamin apa ya udah susah tidur. Tapi ada orang gampang tidur, biarpun sebelum tidur ngopi 1 gelas, tidur dia tidur. Kan katanya kalau tidur, kalau ngopi tidak bisa tidur, emang benar. Kalau ngopi sambil tidur, atau ngopi tidur, kopinya nggak masuk sini kena mata. Karena tidur ya kan, nah itu. Tapi ada orang memang susah tidur. Bukan karena pikiran, tapi karena memang orangnya susah tidur. Apalagi kalau pindah tempat tidur. Ya, itu istri saya itu. Jadi kalau nginep di hotel, misalnya gitu, hotel 3 malam, cuma 1 malam dia nikmati. 2 malam itu dia belum nikmati, karena pindah dari tempat tidurnya yang bagus di rumah ke hotel yang lebih bagus. Kesulitan fokus ya. Nah ini ya, jadi konsentrasinya kadang-kadang terganggu. Nah, Bapak Ibu, ada nggak tokoh-tokoh Alkitab yang pernah overthinking dan berjuang untuk melawan overthinking? Ada. Musa. Ya, kalau kita baca Keluaran 3-4 itu, Musa ketika diberi tugas oleh Tuhan, dia mikir, aduh saya nggak bisa memimpin bangsa yang besar, bangsa yang tegak tengkuk, bangsa yang dan sebagainya ya. Dia juga Musa, sekaliber Musa juga mengalami overthinking. Elia juga pernah mengalami ketika diancam oleh Isabel ya. Minggu pertama sudah disampaikan itu, emosi negatif. Termasuk juga di dalamnya dia ada overthinking, ketakutan. Padahal baru saja dia mengalami kemenangan yang gilang gemilang, mengalahkan 400 nabi Baal. Tapi diancam oleh seorang perempuan. Ya, bukan bapak-bapak, bukan laki-laki, bukan panglima perang, perempuan. Apa? Perempuan. Nah, emang ya. Kadang-kadang perempuan itu ancamannya luar biasa ya. Ya. Bapak-bapak di sini juga diancam sama istrinya juga keder. Ya. Jadi dia udah ketakutan ya. Nah. Daud juga, kalau kita baca dalam Mazmur 42-43, sampai dia kata, mengapa gelisah, hai jiwaku, kenapa engkau tertekan, hai jiwaku. Maria, ketika dia diberitahu oleh malaikat Gabriel, dia juga berpikir, aduh nanti bagaimana, apa kata orang saya belum menikah, kalau saya hamil, resikonya tinggi. Karena untuk perempuan Yahudi mengandung di luar nikah, apa risikonya? Mati dirajam batu, ya kan? Ya itu dipikirkan. Nah, mereka pernah bergumul dengan seperti itu. Tapi sekali lagi, mereka dengan iman dan juga dengan pertolongan Tuhan, mereka menang, mereka bisa mengatasi overthinking atau kekhawatiran itu. Nah, Bapak Ibu, kita akan belajar dari Daud, bagaimana kita bisa mengatasi overthinking. Daud pernah overthinking, tapi dia bisa mengatasi. Nah, kalau Daud bisa mengatasi, kalau tokoh-tokoh Alkitab ini bisa mengatasi overthinking, maka Bapak, Ibu, dan kita semua bisa juga mengatasi overthinking. Nah, apa yang dilakukan Daud ya tadi? Nah, tadi dikatakan dalam Mazmur yang ke-55, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selamanya, untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar goyah. Nah, pada saat
menulis Mazmur ini atau menulis Mazmur 55, Daud sedang menghadapi situasi sulit, ya. Seperti Bapak Ibu kalau baca Mazmur 55 semuanya nanti itu bisa melihat, ya, dia mengalami pengkhianatan dari teman dekat, tekanan dari musuh. Hal ini membuatnya merasakan beban yang berat, ketakutan dan kekhawatiran. Tapi pada ayat yang ke-23 dia berkata, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka ia akan memelihara engkau. Nah, jadi bagaimana mengatasi overthinking? Yang pertama, menyerahkan kekhawatiran kepada siapa? Kepada Tuhan. Nah, tadi udah kita baca Mazmur 55:23. Nah, overthinking muncul karena kita merasa harus mengendalikan segalanya. Kita merasa harus menyelesaikan semua sendiri. Tentu saja tidak sanggup. Nah, ini mesti kita menyadari bahwa kita tidak dapat mengatasi, tidak dapat menyelesaikan segala perkara semua seorang diri. Bahkan di dalam kehidupan kita pun, kehidupan rumah tangga, kehidupan bergereja, kehidupan berorganisasi, tidak ada orang bisa menyelesaikan masalah seorang diri. Kehidupan dalam keluarga, dalam rumah tangga, tidak ada seorang suami bisa menyelesaikan persoalan masalah keluarga, masalah rumah tangga seorang diri. Tidak ada. Tidak ada di sini, saya percaya di sini tidak ada suami yang Superman. Kenapa nggak bisa Superman? Karena makanannya Supermie. Ya, nggak ada. Semua kita tidak bisa mengatasi persoalan sendirian. Baik dalam keluarga, termasuk dalam pelayanan pun saya butuh rekan-rekan pelayanan sekerja. Saya butuh staf gembala, saya butuh pengerja, saya butuh para aktivis. Nah, demikian pun dalam kehidupan kita. Kita nggak bisa. Nah, karena itu Tuhan sanggup memelihara. Jadi serahkan kepada Dia, karena Tuhan sanggup memelihara. Lebih daripada apa yang kita pikirkan. Dia tidak hanya tahu masalah kita, tapi juga menjamin pemeliharaannya. Amin. Petrus 5, 1 Petrus 5:7 katakan, serahkanlah segala kekhawatirannya kepada Dia, karena Dia yang mempedulikan kamu dan memelihara kita. Jadi ketika kita mulai overthinking, memikirkan hal-hal yang ini, ya karena kita merasa diri sanggup. Tapi ketika kita merasa diri tidak sanggup sendiri, kita berserah, bukan menyerah ya. Kita menyerahkan persoalan hidup kita kepada Tuhan. Sebab apa? Dia mempedulikan kita. Kata 1 Petrus 5, Dia mempedulikan kita. Dia bukan hanya peduli hanya sekedar kata-kata, hanya sekedar verbalisme, tetapi Tuhan juga sanggup menolong kita dan sanggup memelihara hidup kita. Bapak Ibu, yang kita butuhkan itu pemeliharaan Tuhan. Bapak Ibu tahu enggak apa itu pemeliharaan Tuhan? Ya. Sebenarnya kalau secara hitungan ekonomi atau matematika, Bu Rita, UMR di Jakarta sekarang berapa, Bu Rita? Udah naik, bukan 4, berapa? 51. Maksudnya 5.100.000, ya. Kalau 5.100.000, suami istri, anak 3, cukup nggak?
Cukup nggak? Untuk makan aja nggak cukup, apalagi sekolahin anak. Nggak cukup. Ya. Tetapi dengan penghasilan 5,1, Bapak Ibu sampai sekarang masih ada. Bapak Ibu sampai sekarang masih bisa makan dan minum, bahkan anak-anakmu sekolah. That is pemeliharaan Tuhan. Itu pemeliharaan Tuhan. Tuhan yang pelihara hidupmu. Sehingga ada saja berkat untuk hidup kita. Amin. Itu pemeliharaan Tuhan. Yang kita butuhkan, pemeliharaan Tuhan. Ya. Kita butuh pemeliharaannya. Bisa saja secara ekonomi kita nggak cukup, secara hitung-hitungan matematik nggak cukup. Berkat yang saya peroleh apa bisa cukup? Nggak cukup kalau dihitung-hitung secara matematika, secara ilmu ekonomi. Mungkin saya tidak bisa menyekolahkan anak-anak sampai bisa kuliah. Mungkin tidak bisa. Tapi kalau kami bisa hidup sampai saat ini ada sebagaimana kami ada, anak-anak kami bisa sampai kuliah, lulus S1 dengan berkat yang saya dapat dari Tuhan. Itulah pemeliharaan Tuhan. Menyerahkan kekhawatiran adalah tindakan iman, bukan pasif. Ini bukan menyerah kalah, tapi percaya bahwa Tuhan yang sanggup bekerja. Jadi berserah ini bukan menyerah. Berserah bukan pasif. Ketika kita berserah kepada Tuhan artinya begini. Bagian yang saya dapat kerjakan, saya kerjakan. Bagian yang tidak dapat saya kerjakan, itu biar Tuhan yang mengerjakannya untuk saya. Itu berserah. Itu berserah. Berserah bukan pasif. Bukan pokoknya Gusti Allah aja. Bukan. Pokoknya Tuhan aja. Saya percaya Tuhan memberkati. Tetapi dari pagi sampai malam hari modom. Apa modom ya Bang? Modom. Modom itu bahasa Korea, artinya tidur. Bahasa Korea Utara. Modom, ya, tidur. Dari terbit matahari sampai terbenamnya lagi tidur terus. Kan katanya Tuhan Yesus pasti bisa tolong. Tuhan berkata jangan hendaknya kamu khawatir akan apapun yang kamu makan, minum, kamu pakai. Burung di udara Tuhan pelihara. Ya Tuhan pasti pelihara saya. Tapi malesnya setengah hidup. Misalnya begitu. Apa bisa? Ya enggak, itu pasif. Itu bukan berserah. Tapi orang yang berserah, apa yang dia bisa kerjakan? Kalau dia bisa berjualan, biarpun berjualan kecil-kecilan, biarpun berdagang kecil-kecilan, dia lakukan itu dengan tekun. Maka Tuhan akan memelihara keluarganya. Sesederhana apapun pekerjaanmu, kau kerjakan dengan baik. Maka Tuhan akan memberkati dan Tuhan akan memelihara kita. Jadi bukan berserah pasrah, bukan pasif. Tapi apa yang dapat kita kerjakan, kita kerjakan. Bagian kita mengerjakan bagian kita. Tapi masalah memberkati dan memelihara, itu urusan Bapa kita yang di surga. Haleluya. Yang kedua, mengandalkan firman Tuhan. Ya. Mazmur 100 berapa? 19 ayat 165. Kebenaran adalah hal yang menenteramkan pikiran. Besarlah kesejahteraan orang-orang yang mencintai Tauratmu atau firman-Mu. Ya. Jadi besar kesejahteraan. Overthinking terjadi karena fokus kepada kemungkinan buruk. Seringkali yang kita pikirkan kemungkinan yang buruk, kemungkinan yang tidak baik, kemungkinan ini, kemungkinan yang celakalah dan sebagainya. Bukan pada
janji Tuhan. Pikiran kita butuh dikendalikan oleh kebenaran, oleh janji Tuhan, oleh firman Tuhan, bukan ketakutan. Ya. Nah, percayalah bahwa merenungkan firman Tuhan mampu meredam gelombang pikiran negatif. Melakukannya dengan tekun akan menjaga kestabilan batin. Jadi orang khawatir, orang overthinking itu lebih banyak karena yang dipikirkan yang tadi itu, hal-hal yang belum tentu terjadi. Tapi kalau orang yang memikirkan firman Tuhan, senang merenungkan firman Tuhan, firman itu akan memberi dia ketenangan, ya, ketenangan. Coba. Nah, merenungkan firman Tuhan penting. Kenapa? Kenapa merenungkan firman Tuhan itu penting dalam mengatasi overthinking? Karena memberikan ketenangan. Ya, memberikan ketenangan. Bapak Ibu pernah takut? Pernah khawatir? Enggak ada ya? Bapak-bapak pernah khawatir enggak? Ibu-ibu pernah khawatir enggak? Pernah kan? Apalagi ibu-ibu. Sudah waktunya anaknya pulang sampai di rumah. Belum sampai di rumah. Mulai ada rasa apa? Was-was. Apalagi habis membaca koran atau berita di medsos. Penculikan anak gadis. Udah bayangkan. Tambahin lagi. Hati-hati, sedang musim penculikan. Penculikan ada musim. Udah, masa ada musim penculikan? Sedang musim penculikan. No, udah overthinking. Khawatir. Nah, tapi ketika kita merenungkan firman Tuhan, maka firman akan memberi kita ketenangan. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau beserta aku. Nah, itu kan firman. Sehingga itu akan muncul memberi kita ketenangan. Sekalipun anakku belum sampai di rumah saat ini, mungkin sedang mengalami kemacetan atau mungkin sedang ada gangguan apa, mungkin keretanya lagi banyak kempes. Kereta kok banyak kempes. Belum dipompa. Nah, aku percaya Tuhan menyertai anakku. Kalau sudah percaya Tuhan menyertai anak kita, khawatir enggak? Halo? Khawatir enggak? Wah, enggak yakin nih. Kalau sudah percaya bahwa Tuhan pasti menyertai anak kita, anak Bapak Ibu, masih khawatir enggak? Enggak. Ya, kalau masih khawatir, ya namanya enggak percaya dengan firman Tuhan. Pasti tenang. Nah, itu kalau orang yang seperti pemazmur, senang merenungkan firman-Mu. Saya kurang dekat ya. Senang merenungkan firman Tuhan. Ya. Berbahagialah orang yang kesukaannya merenungkan Taurat-Mu siang dan malam. Akan lebih tenang daripada orang yang cuma membaca medsos, cuma membaca berita, ya, membaca berita di radio, mendengar di koran. Salah, terbalik, membaca di koran, mendengar di radio. Nah, itu orang yang senang firman Tuhan. Wah, itu. Nah, Bapak Ibu, tiap pagi
sudah disuguhi renungan firman Tuhan. Ya kan? Oleh staf gembala. Tiap pagi firman Tuhan sudah datang kepada Bapak Ibu, sudah ada di HP Bapak Ibu, sudah ada di WA Bapak Ibu. Pertanyaannya, dibaca enggak? Ya. Saya tahu siapa yang baca, siapa yang enggak baca. Karena kan bisa. Set. Baru yang baca cuma 3 orang. Biarpun enggak kasih respon, tapi saya tahu yang baca atau enggak. Nah, baca aja enggak, apalagi respon. Artinya itu sudah dibantu oleh hamba Tuhan. Bapak Ibu tinggal baca. Ya. Nah, dengan demikian kita akan dengan membaca firman Tuhan itu kan bagus-bagus tuh. Renungan yang dikirim tuh, ya. Memuatkan iman kita. Nah, itu kalau kita sudah baca itu pasti kalau kita membaca, merenungkan firman Tuhan, suka mendengar firman Tuhan, maka kita lebih tenang, meningkatkan iman kita. Meningkatkan iman kita. Saudara membaca koran, membaca majalah, membaca berita itu tidak menambah, ada tokoh mengatakan saya lupa, tidak menambah imanmu sedikit pun. Ya. Tapi ketika Bapak Ibu membaca firman Tuhan, maka itu akan meningkatkan iman. Amin. Sebab ada tertulis, iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Roma 10 ayat 17. Betul ya? Saya harap sih betul ya. Jadi bacalah firman Tuhan supaya enggak terus dikuasai oleh kekhawatiran dan overthinking. Firman itu memberi pengharapan kepada kita. Jadi ketika kita membaca firman Tuhan, ada pengharapan. Ada pengharapan, ada penghiburan di situ. Nah, kalau kita bagaimana kita bisa memiliki pengharapan? Kalau kita tidak pernah mendengar mau membaca firman Tuhan. Sebab kalau kita membaca firman Tuhan kadang-kadang ada muncul, ada satu ayat. Tuhan akan mendengar doaku. Kalau tidak ada niat jahat dalam hidupku, wah, Tuhan mendengar. Tidak ada pengharapan kepada kita bahwa Tuhan menyertai kita, Tuhan mendengar kita berseru. Ya kan? Itu firman berpengharapan, memperkuat hubungan dengan Tuhan. Bapak Ibu, ketika kita membaca firman Tuhan tanpa kita kan sama dengan kita sedang berkomunikasi dengan Tuhan. Nah, seseorang yang ada komunikasi itu berarti hubungannya dekat. Ketika kita membaca firman Tuhan, kita akan merasa ya hubungan kita dengan Tuhan dekat. Coba kalau Bapak Ibu nggak pernah membaca firman Tuhan, kering. Rasanya hubungan kita dengan Tuhan itu kering ya. Jadi membaca firman Tuhan memperkuat hubungan dengan Tuhan. Yang ketiga, menguatkan iman. Ya, menguatkan iman dengan apa? Mengatasi overthinking. Yang ketiga apa? Menguatkan iman. 1 Samuel 30 ayat 6. Nah, ini ayat tidak asing. Pernah pendeta Roni Setiawan juga bawakan ayat ini dalam sebuah khotbahnya. Masih ingat? Masih ya. Jemaat sini memiliki ingatan itu kekal. Ya. Di khotbah-khotbah itu semua masih bahkan sudah di luar kepala. Karena di luar kepala jadi satu pun enggak ada. Itu, Om, kenapa sih bahasa Indonesia gitu, Om? Wah, itu mah udah gua luar kepala. Di luar kepala kan berarti
Kok katanya udah di luar kepala berarti hafal gitu, ingat. Oh, di luar kepala loh. Itu bahasa Indonesianya. Gimana Pak Midian nih? Pak Midian kan guru ya. Ya luar kepala kan berarti kepalanya kosong, nggak ada isinya. Ya. Nah, supaya nggak ngantuk nih, mulai ngantuk nih saya lihat. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, pedih. Gimana sih rasanya pedih? Ibu Novi pernah mengalami pedih hati nggak? Pedih, pedih ya, ya pedih hatinya pedih. Masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Kenapa anak laki-laki dan perempuan ditawan oleh musuh? Baca sama-sama 2, 3. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Ini penting Bapak Ibu. Jadi yang ketiga ini menguatkan iman. Ya, menguatkan iman Daud ketika dia habis pulang dari berperang, Siklag waktu itu dibakar oleh musuh, orang Amalek, dan perempuan-perempuan atau para istri, anak-anak, laki dan perempuan ditawan, dibawa. Ketika Daud dan para pengikutnya sampai di tempat, kaget luar biasa. Dan pengikut Daud mulai marah kepada Daud. Ini gara-gara ente. Gara-gara aneh ikut ente. Kan aneh ikut ente. Kami mengalami seperti ini. Kita mengalami seperti ini. Wah. Mereka mulai, saya kira nggak ada ngomong, gara-gara kamu Ud, nggak ada gitu. Ini Ud, gara-gara kamu Ud. Jadi kita jadi begini. Begini apa? Nggak mungkin begitu. Pasti ada teriak-teriak. Gara-gara kamu Daud, dasar anak Isai, nggak tahu diri. Wes pastilah, udah bisa dibayangkan gitu. Betapa berisiknya orang pada waktu itu. Dan bahkan mereka mau mengancam Daud untuk melempari dia dengan batu. Dalam keadaan terjepit seperti ini Bapak Ibu, Daud menguatkan imannya kepada Tuhan. Menguatkan iman kepada Tuhan berarti percaya bahwa Tuhan pasti menolong. Menguatkan iman dalam keadaan seperti itu berarti dia percaya bahwa Tuhan bisa buka jalan buat dia. Menguatkan iman berarti kita percaya bahwa Tuhan sanggup menolong kita, sanggup membuka jalan buat kita. Sekalipun kelihatannya tidak ada jalan, tapi Tuhan sanggup membuat jalan, kita percaya. Sekalipun kelihatannya jalan buntu, sudah tidak ada harapan lagi, tapi ketika kita menguatkan iman berarti kita percaya Dia buka jalan ketika tiada jalan. Ada lagu kan, He make a way. Ya, Dia buka jalan pada waktu atau sekalipun kelihatan tidak ada jalan. Tapi aku percaya Tuhan. Tuhan pasti buka jalan. Apa yang kelihatan saat ini mustahil bagimu? Apa yang kelihatan saat ini tidak mungkin bagimu? Sebutkan apa yang kelihatan tidak mungkin bagimu. Kalau kau menguatkan iman, kau akan berkata, memang ini tidak mungkin bagiku. Tetapi segala perkara, segala sesuatu mungkin bagi Tuhanku. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Nah, overthinking melemahkan iman, ya, karena memusatkan pada kemungkinan bukan pada Tuhan.
Tapi orang yang memusatkan imannya kepada Tuhan, dia akan berkata, aku punya Tuhan yang besar. Masalahku memang besar, pergumulanku memang besar, tapi Tuhanku lebih besar dari pergumulanku, lebih besar dari persoalanku. Itu orang yang tidak overthinking, yang menguatkan imannya. Overthinking itu melemahkan iman. Karena apa? Memusatkan pada kemungkinan. Wah, nanti begini, jangan begini, jangan begini. Enggak. Ya. Tetapi orang yang menguatkan imannya kepada Tuhan, masalahku memang besar, tapi Tuhanku lebih besar dari masalahku. Pergumulanku memang berat, tapi Tuhan yang aku percaya, Dia pencipta langit dan bumi. Apa yang sedang aku hadapi saat ini kelihatannya tidak mungkin bagiku. Tetapi di dalam Tuhan segala sesuatu mungkin. Ku percaya janji-Mu ajaib, ukir dalam kehidupanku, dalam kekuatan-Mu ku percaya. Itu tadi lagu kita nyanyikan. Aku percaya, aku berserah. Kepada siapa? Kepada kekuatan-Mu. Kalau saudara percaya bahwa kekuatan Tuhan itu dahsyat, maka kita tidak akan takut seperti yang dilakukan oleh Daud. Dia menguatkan imannya. Iman dapat memberi kita kekuatan untuk menghadapi tantangan. Kenapa? Karena kita menghadapinya bukan dengan kekuatan sendiri, tetapi bersama dengan Tuhan. Pemazmur berkata, bersama dengan Tuhan atau dengan Tuhan kita melakukan perkara-perkara yang ajaib. Dengan Tuhan kita melakukan perkara-perkara yang besar. Kalau tidak salah itu Mazmur 68 itu berapa? Ya, dengan Tuhan kita melakukan perkara-perkara yang besar. Iman memberi kita kekuatan untuk menghadapi tantangan. Iman memberi kita keberanian untuk menghadapi kenyataan. Iman memberi kita keberanian untuk menghadapi masa depan. Iman memberi kita keberanian untuk menghadapi apapun di dalam kehidupan kita. Yang keempat, dapatkan dukungan komunitas rohani. Ya, dapatkan apa? Dukungan komunitas rohani. Ini penting, saudara. Ya, Ibrani 10:24. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Jangan ini sampai 25 ya, saya salah enggak tulis sampai. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tapi marilah kita saling menasihati dan makin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Saudara, untuk mengatasi overthinking, kita perlu dapat dukungan komunitas rohani. Ya, komunitas rohani. Komunitas itu penting, tapi lebih penting kalau itu komunitas rohani. Karena itu jangan pernah menjauhkan diri dari pertemuan, persekutuan. Kalau ada persekutuan kaum wanita, hadiri persekutuan kaum wanita. Ada persekutuan kaum pria, hadiri persekutuan kaum pria. Tapi jangan menghadiri persekutuan kaum yang lain. Ya, kan ada tuh kaum-kaum yang lain itu. Ngerti ya maksudnya ya. Jadi, nah, apa pentingnya dukungan komunitas? Apa pentingnya dukungan saudara-saudara kita?
Ini akan menolong kita dalam mengatasi overthinking. Memberikan perspektif baru. Ketika kita dalam komunitas itu kita mendapat perspektif baru. Artinya apa? Mungkin selama ini masalah kita merasa, aduh, aku ini merasa paling gimana gitu ya. Paling menderita, paling susah. Pokoknya serba paling, tapi paling yang negatif. Ketika kita ada dalam komunitas itu, nanti dalam kita sharing, diskusi, kita dibukakan perspektif baru. Oh ternyata, entah cara pandang kita terhadap persoalan kita, entah bagaimana kita melihat persoalan kita, itu bisa ternyata selama ini saya melihat hidup saya, melihat persoalan saya begini, salah. Kenapa? Karena sudah mendapat insight, mendapat masukan-masukan, mendapat wawasan yang baru dari teman-teman kita. Kadang-kadang kita pikir, wah, kita nih udah gimana gitu ya. Tapi begitu kita sharing teman-teman dengan teman seiman, kita ternyata perspektif saya salah, cara pandang saya salah, ternyata respon saya terhadap ini salah. Itu pentingnya komunitas, ya, mengurangi rasa kesepian. Ketika kita daripada kita menyendiri, ya kadang-kadang sendiri gitu, kamar. Seperti Om Alim tadi merenung gunung. Apa Om? Merenung gunung? Iya. Itu berselubung mendung, yang merenung aja sendirian gitu. Jadi kesepian, lonely. Benar. Ya, kesepian. Ya lebih baik kita datang sebuah komunitas. Datang ke dalam persekutuan. Jadi kita tidak sendirian. Kita merasa ada teman memberi dukungan kita. Memberi semangat kita, mengencourage kita, mendorong kita, memberi semangat kita, memberi dukungan kepada kita. Baik dukungan secara emosional, hubungan spiritual. Melalui doa, didoakan ya. Jadi kita tidak merasa kesepian. Ada ruang untuk berbagi, ya. Ada ruang ketika dalam persekutuan, dalam fellowship, dalam komunitas rohani, ada ruang untuk berbagi. Ibu-ibu dengan ibu-ibu kan kadang-kadang bisa berbagi, ya. Jangan berbagi gosip. Tapi saya puji Tuhan, WBC Bunar tidak pernah berbagi gosip. Lebih sering berbagi makanan. Ya, berbagi resep, berbagi hal-hal yang baik. Sudah tahu, dalam ilmu counseling dikatakan, ketika kita cerita dan ada orang mau mendengar, itu sudah 50% persoalanmu lebih ringan. Betul, Ibu Palimah? Betul begitu Bu? Calon Ibu Palimah ini sedang belajar counseling bersama suami tercinta. Belajar ya pada ahlinya. Jadi ketika kita berbagi kata dalam ilmu counseling dan ada yang mendengar atau kita mau mendengar, itu orang itu sudah 50% bebannya terangkat. Ya, itu penting. Mendapat dukungan rohani ya tadi ya. Dapat dukungan rohani. Misalnya kalau noleh suka suara jadi enggak masuk. Ya, dapat dukungan rohani. Saudara tahu lagu Sebab Dia Hidup, Because He Lives. Tahu ya? Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar.
Karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sudah tahu kisah lagu ini? Seorang bernama Bill dan Gloria Gaither. Pada tahun 1970, ekonomi Amerika sedang mengalami resesi. Ya, kehidupan tidak baik-baik saja. Ekonomi tidak baik-baik saja. Gloria Gaither ini sedang mengandung anak yang ketiga. Suaminya juga sedang terpuruk. Jadi sempat dia memandang hidupnya bagaimana nanti ketika anak saya ini lahir. Bagaimana nasib anak-anak aku ini nanti. Ketika melihat situasi, kondisi yang seperti itu. Mengandung, dia rasa ada cemas. Tapi kemudian Gloria Gaither ini, dia pergi ke persekutuan. Di persekutuan itu teman-temannya berdoa untuk dia. Tentu juga ada sharing. Seperti saya katakan tadi, berbagi cerita. Kemudian ketika dia sudah didoakan, ada kekuatan yang baru. Lalu muncul di dalam, entah tahu itu dalam pikiran atau dalam hatinya, sebuah inspirasi dari kebangkitan Kristus, kebangkitan Yesus. Tiba-tiba dia bersama suaminya diberikan hikmat oleh Tuhan. Muncullah lirik-lirik lagu ini. Because He lives, I can face tomorrow. Karena Dia hidup, aku dapat menghadapi masa depan, hari esok, dengan tidak takut lagi. Sebab Yesusku, Yesus yang aku sembah, Yesus yang hidup. Karena aku hidup, aku memiliki masa depan. Aku hidup, aku tidak takut menghadapi hari esok. Dan lagu ini menjadi lagu yang sangat terkenal. Dan kita pun sering menyanyikan pada saat-saat hari Paskah. Tapi sebenarnya pesan lagu ini bukan hanya saat hari Paskah. Lagu ini mengingatkan kita, jangan kamu khawatir tentang apapun. Jangan kamu khawatir tentang masa depanmu. Sebab Yesus yang hidup itu sanggup menjamin masa depanmu. Yesus yang hidup itu sanggup memelihara hidupmu. Dan sampai sekarang Yesus tetap hidup, bahkan sampai selama-lamanya Yesus tetap hidup. Dia yang menjamin hidupmu. Dia menjamin hidupku. Dia menjamin masa depanmu. Dia menjamin masa depanku. Sebab Dia hidup. Dari mana muncul lagu ini? Bukan ketika Gloria merenung mendung di kamar, tapi ketika dia menghadiri persekutuan. Karena itu betullah nasihat firman Tuhan. Jangan meninggalkan persekutuan. Sebab ketika kita bersekutu, apapun masalah kita, ada dukungan dari saudara-saudara kita. Baik secara emosional, khusus secara rohani. Gloria Gaither, yang tadinya hidupnya penuh dengan ketakutan karena melihat situasi dunia waktu itu. Melihat resesi, melihat ekonomi Amerika yang tidak menentu. Tapi begitu dia dalam ketakutan, dia tidak sendirian, dia pergi dalam kelompok kecil. Di situ ketika dia didoakan, diberi dukungan, dia akhirnya muncul imannya.
Yesus hidup. Dia menjamin masa depanku, menjamin anak-anakku, dan menjamin keluargaku. Dia hidup, Yesus yang hidup itu pun menjamin hidup saudara. Yesus yang hidup itu akan terus memelihara saudara. Jadi kesimpulannya, mengatasi overthinking, yang pertama apa? Menyerahkan kekhawatiran kepada Tuhan. Yang kedua, mengandalkan firman Tuhan. Yang ketiga, menguatkan iman. Yang keempat, dapatkan dukungan komunitas rohani. Dan selanjutnya adalah God bless you all. Tuhan memberkati, beri kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kita renungkan sejenak firman Tuhan. Haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya padanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita punya Tuhan yang besar. Tuhan yang kita sembah, Yahweh Elohim, di dalam Yeshua HaMashiach atau Tuhan Yesus Kristus. Dia adalah Tuhan yang besar. Dan Tuhan yang berjanji dan sanggup menggenapi. Sehingga kita tidak perlu overthinking, tidak perlu berlebihan memikirkan hal-hal yang negatif. Kita tidak perlu khawatir akan apapun, sebab Dia Tuhan yang besar. Karena itu Dia sanggup menggenapi apa yang Dia janjikan. Firman Tuhan mengatakan Tuhan bukan anak manusia yang berjanji tetapi tidak bisa menepatinya. Tetapi Dia adalah Tuhan yang besar, yang berjanji dan sanggup menepati apa yang Dia janjikan. Saat ini apa yang membuat engkau overthinking, membuat kau khawatir, membuat kau takut, membuat kau cemas? Keadaan keluargamu kah? Anak-anakmu kah? Masa depanmu kah? Bapak Ibu dikasih Tuhan, serahkan kepada Dia yang besar itu. Dia bukan sekedar berjanji,
tapi dia dapat menepatinya. Dan dia juga Tuhan yang selalu peduli dan memelihara hidup kita. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Haleluya, mari bangkit berdiri. Haleluya, aku punya Tuhan. Haleluya, Tuhan yang besar, amin, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Katakan sekali lagi, aku punya Tuhan yang besar. Oh, haleluya, Tuhan yang besar. Nyatakan imanmu, kau punya Tuhan yang besar. Proklamirkan imanmu, kau punya Tuhan yang besar. Haleluya, yang sanggup menggenapi janjinya. Percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Sekali lagi proklamirkan imanmu. Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar. Tuhan yang berjanji dan sanggup menggenapinya. Dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kesembuhan darimu. Ku terima sekarang kesembuhan. Ku terima sekarang kesembuhan darimu. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Oh, haleluya. Kami punya Tuhan yang besar. Haleluya. Aku punya Tuhan yang besar. Oh, katakan, aku terima. Sekarang kau terima kemenangan dari Tuhan. Yang sakit terima kesembuhan dari Tuhan. Yang sedang dalam peperangan rohani terima kemenangan dari Tuhan. Engkau yang lemah, terima kekuatan yang baru dari Tuhan. Engkau yang sedang putus asa, terima pengharapan yang baru dari Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. Oh, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. yes. Kau hadir di sini Tuhan. Kau hadir di sini Tuhan. Biar yang sakit menerima kesembuhan dari Engkau sekarang. Yang lemah menerima kekuatan yang baru dari Tuhan. Yang sedang dalam peperangan rohani, dalam pegumur yang berat, mereka menerima kemenangan dari Tuhan. Mereka mendapatkan jalan keluar dari Tuhan. Yang sedang putus asa, terima pengharapan yang baru dari Tuhan. Haleluya.
hadir di sini. Pulihkan umat-Mu Tuhan. Pulihkan anak-anak-Mu Tuhan Bapa. Yes, haleluya. Haleluya. Oh, ya rahmat syukur. Aku punya Tuhan yang besar. Saya minta pendeta Tony untuk berdoa. Yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Kami percaya Tuhan, Engkau yang menyertai kami, Engkau yang menyediakan hidangan bagi kami di hadapan lawan, Engkau yang mengurapi kepala kami dengan minyak, dan piala kami penuh melimpah. Kami percaya Tuhan akan firman-Mu hari ini, menguatkan kami, memberikan satu pesan bahwa sebenarnya hidup kami ada dalam pemeliharaan-Mu yang sempurna. Kami percaya Engkau Tuhan yang besar, Engkau yang layak ditinggikan, Engkau yang layak dimuliakan. Engkaulah Tuhan yang memelihara hidup kami. Engkau Tuhan yang menyatakan kemuliaan-Mu dalam hidup kami. Engkau yang memberkati kami semua. Engkau yang menyembuhkan kami dari segala sakit penyakit kami. Dan Engkau sumber sukacita kami. Terima kasih untuk hamba-Mu Bapak Pendeta Ineng Ayusa, Gembala Sidang kami. Tuhan berkati, Tuhan urapi, biarlah nama Tuhan nyata dalam kehidupannya, sehingga di mana dia berada, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Terima kasih Tuhan untuk semuanya ini. Kami bersyukur saat hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita mempersembahkan dengan sukacita. Jangan kamu khawatir. Jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang dia hiasi. Haleluya. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan, minum, pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Jangan kamu khawatir, jangan kamu khawatir, burung di udara dia melihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan, minum, pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Amen. Kita bersatu dalam doa. Haleluya. Pada akhir ibadah ini Tuhan, kembali kami datang kepadamu. Kami mengucap syukur dan terima kasih buat pimpinan, penyertaan dan pemeliharaan Tuhan, sehingga seluruh rangkaian ibadah boleh berjalan dengan baik dan memuaskan. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati setiap pribadi sidang jemaat-Mu, setiap keluarga dengan berkat-berkat jasmani dan berkat-berkat rohani. Makasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk rencana perayaan ulang tahun gereja yang akan datang. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan tolong panitia yang bekerja melayani untuk mempersiapkan segala sesuatunya, sehingga nanti pada hari hanya boleh terlaksana dengan baik.
segala biaya-biaya yang dibutuhkan. Tuhan berkati sehingga nanti dalam acara perayaan sehingga tidak ada kesulitan dalam hal biaya. Tuhan berkati, Tuhan curahkan segala berkat-berkat surgawi untuk mencukupkan apa yang diperlukan. Makasih Tuhan, terima kasih. Kami doakan bangsa dan negara kami yang tercinta ini, Tuhan tolong biar negara kami ini Tuhan boleh dipelihara dengan baik sehingga ada keamanan, ada kesejahteraan bagi bangsa kami. Tolong presiden dan wakilnya dan seluruh jajaran pemerintahan, baik dari pusat sampai ke daerah-daerah. Tuhan berikan kepada mereka hikmat melipat dari Engkau. Berikan kepada mereka kemampuan untuk melakukan tugas-tugas tanggung jawab mereka. Sehingga apa yang menjadi tugasnya mereka dapat laksanakan dengan baik. Sehingga kami boleh merasakan tinggal di negara ini ada keamanan, ada kesejahteraan, dan ada perlindungan. Dan semuanya itu Tuhan lebih dari apa yang dapat mereka perbuat. Tuhan sendiri khususnya Tuhan akan memelihara seluruh umat-Mu yang ada di tanah air kami ini. Tuhan berkati bangsa Israel dalam berbagai permasalahan yang ada di sana. Tuhan tolong campur tangan sehingga umat-Mu ini bisa suatu saat merasakan keamanan dari teror-teror yang ada di sekelilingnya. Tuhan terima kasih. Sebentar nanti kami akan pulang. Tuhan pimpin dan sertai kami dalam perjalanan dengan tiada kurang suatu apapun. Semua rancangan iblis dan roh jahatnya ingin mengganggu kami dengan mara bahaya, kecelakaan, bahkan roh maut, kami tolak, kami batalkan, kami hancurkan dalam nama Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Inilah doa kami, Tuhan sempurnakan. Kami panjatkan hanya kepada-Mu Bapa, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, mari kita bangkit berdiri. Haleluya, kekasih-kekasih Tuhan, sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan, karena Bapa menghadapkan dan menyinarkan wajahnya kepadamu. Buka hatimu, arahkan imanmu kepada Bapa Surgawi. Haleluya, haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah engkau dengan membawa segala rahmat anugerah serta berkat yang berlimpah-limpah, baik berkat-berkat rohani, berkat-berkat jiwani, berkat-berkat jasmani, kesehatan dan keuangan dari Bapa di dalam surga. Cinta kasih yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus Gembala Agung kita, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, menyertai, memimpin, dan mengurapi saudara, mulai siang hari ini, bahkan sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang menyongsong kita semua di awan yang permai. Haleluya, semua yang diberkati katakan bersama-sama, amin. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak Berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan darimu. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.